Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan bahas Malaysia iri Shin Tae-yong bakal turunkan pemain timnas U22 di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 atau biasa kita sebut dengan Piala AFF friend. Nah, jadi di sini kita akan melihat beberapa tanggapan atau pernyataan dari masyarakat Malaysia friend. Nah, di sini dikatakan Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bukan karena lebih baik dari tim ASEAN lainnya, tetapi karena babak penyisihan grup lebih mudah dibandingkan tim lainnya dan menggunakan pemain naturalisasi friend. Nah, itu dibilang oleh salah satu netizen dari Malaysia. Nah, padahal secara fakta Malaysia merupakan negara dengan tim yang paling banyak naturalisasinya friend, dan itu terbukti di Piala Asia kemarin. Nah, jadi di sini kita melihat lagi beberapa komentar dari warga Malaysia friend. Nah, bukannya negara Indonesia ini teriak-teriak keluar dari AFF, ini terlalu menyindir friend. Waduh, ini sangat berbahaya ini. Negara Indonesia sudah merasakan mereka bukan level ASEAN. Padahal sama saja prestasi mereka turun naik, kata salah satu masyarakat Malaysia friend. Nah, jadi nanti kita akan melihat lagi komentar-komentar dari warga Malaysia. Kita lihat dulu isi artikel ini friend. Malaysia iri Shin Tae-yong bakal turunkan pemain timnas U22 di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun hal itu justru dinilai menguntungkan tim Malaysia. Kenapa? Nah, jadi di sini menurut analisa saya pribadi menguntungkan tim Malaysia dikarenakan kita menggunakan tim U22, otomatis secara pengalaman, secara skill dan kemampuan di bawah rata-rata friend, karena mereka masih muda, masih mentah, berbeda dengan tim Malaysia yang menggunakan naturalisasi yang sudah matang, yang bermain di Eropa dan lain sebagainya friend, sehingga levelnya berbeda. Tentu ini akan memudahkan mereka ketika berjumpa di semifinal atau bahkan final nanti friend. Nah, jadi ini adalah salah satu keuntungan yang didapatkan oleh Malaysia, walaupun mereka tetap mengintip-ngintip perkembangan timnas kita friend. Timnas Indonesia menghadapi dua agenda penting pada akhir tahun ini. Terdekat, skuad Garuda akan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi yang kita jalani di bulan November ini friend. Dan kedua pertandingan tersebut diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jadi JIZ dan kawan-kawan ditargetkan meraih 4 poin dengan catatan seri melawan Jepang dan menang melawan Arab Saudi friend. Atau bisa juga sebaliknya, kita bisa menang lawan Jepang atau seri lawan Arab. Jika sudah menang lawan Jepang, otomatis kita bisa menang lawan Arab Saudi. Jadi bisa jadi kita mendapatkan 6 poin, karena ini kita mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah yang didukung oleh pemain ke-12 yang jumlahnya 80.000 jiwa friend. Ini luar biasa, amazing. Setelah kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan berlaga di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 atau biasa kita sebut dengan Piala AFF friend. Nah, jadi Indonesia juga berharap bisa di ajang ini untuk bisa meraih gelar juara. Nah, walaupun ini bukan tujuan atau target utama kita, tapi alangkah baiknya kita juga bisa mendapatkan piala, dikarenakan itu bisa menjadi agenda yang menjadikan Indonesia resmi sebagai salah satu raja sepak bola ASEAN friend. Nah, ini bisa dikatakan kita menjadi resmi raja sepak bola Asia Tenggara, karena kita sudah mewakili Asia Tenggara di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia dan akan menuju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, serta kita juga bisa menang di turnamen regional
Asia Tenggara, yaitu Piala AFF, friend. Nah, jadi di sini dikatakan lagi, friend, namun melihat dua turnamen yang berdekatan, Shin Tae-yong tak berniat menurunkan skuad utama di kedua turnamen tersebut. Pelatih asal Korea tersebut akan menurunkan skuad utama timnas senior kita, yang dimana di situ ada Tom Haye, Jae Zes, ada Kelvin Verdong, Martin Pas. Itu akan diturunkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Sedangkan untuk agenda Piala AFF di bulan 12 nanti akan diturunkan U22, friend. Dikarenakan ini ada berbagai pertimbangan. Yang pertama itu supaya pemain-pemain utama ini tidak cedera. Dikarenakan ini sangat disayangkan apabila timnas kita itu cedera di Piala AFF. Dikarenakan teman-teman atau lawan-lawan Indonesia di Piala AFF ini tidak bermain di kualifikasi Piala Dunia yang sedang berlangsung di ronde 3 ini, friend. Karena hanya Indonesia, tentu mereka jika iri, mereka hajar pemain Indonesia ini sangat berbahaya, friend. Apalagi Vietnam, itu mainnya sangat keras, friend. Itu yang pertama. Yang kedua, itu alasannya supaya bisa meningkatkan kualitas timnas U22, friend. Yang mana seperti kita ketahui bersama, pada 2025 nanti timnas U22 akan main di SEA Games 2025, friend. Tentu ajang Piala AFF ini levelnya lebih tinggi daripada SEA Games, dikarenakan mereka akan menghadapi skuad utama Thailand. Jika masuk semifinal atau berjumpa di final, mereka akan berjumpa di fase grup dengan salah satu tim kuat di Asia Tenggara juga, yang dimana mereka akan menurunkan skuad utamanya, yaitu Vietnam, friend. Nah, jadi tentu ini akan di try out atau akan dilatih dan diberi pelajaran oleh pemain Vietnam ini, friend. Tentu ini menjadi modal atau pemanasan yang sangat berarti bagi timnas muda kita, dan modal ketika berjumpa dengan timnas U22 negara Asia Tenggara lainnya, friend. Dan ini sudah terbukti, dimana bisa kita lihat di Piala Asia U23, friend. Jadi mana di situ timnas Indonesia yang merupakan timnas seniornya adalah sebagian besar adalah juga timnas U22. Dan di situ terbukti ketika kita melawan timnas U22 negara lainnya itu bisa lebih unggul, dikarenakan secara jam terbang, secara tekanan kita sudah mendapatkan lebih tinggi daripada mereka. Maka dari itu kita mampu menang melawan Australia yang merupakan salah satu raja sepak bola Asia, friend. Nah, ini amazing. Keputusan Coach Shin Tae-yong untuk menurunkan timnas U22 di Piala AFF 2024 ini rupanya menimbulkan polemik di negara tetangga kita, yaitu Malaysia, friend. Nah, jadi mereka merasa iri karena Indonesia menurunkan tim mudanya, friend. Nah, jadi di sini walaupun ada yang setuju, ada yang menganggap ini peluang, ada yang merasa iri, dan seperti tanggapan netizen kita juga, friend. Ini mana ada pro dan kontra. Nah, jadi di sini namun di sisi lain, beberapa publik Malaysia menilai keputusan Shin Tae-yong menurunkan timnas U22 ini adalah sebuah peluang, sebab ini membuat peluang pasukan Harimau Malaya untuk menjadi juara dianggap lebih besar, friend. Nah, seperti yang saya katakan tadi, friend, Malaysia perlu ambil peluang dengan menurunkan skuad terbaik. Malaysia tidak ada kejuaraan FIFA bulan tersebut, kita rebut juara, kata netizen Malaysia, friend. Nah, jadi itulah masyarakat Malaysia iri Shin Tae-yong bakal turunkan pemain timnas U22 di Piala AFF. Jadi begini, friend, di satu sisi Malaysia iri dengan timnas Indonesia yang berani mengambil risiko menurunkan pemain muda di Piala AFF yang merupakan ajang paling bergensi di Asia Tenggara, friend. Di sisi lain mereka merasa bahagia karena peluang timnas mereka, yaitu Harimau Malaya, untuk juara bisa lebih besar karena mereka tidak perlu berhadapan dengan
Tom Haye, JIZ atau membobol gawang Martin Paes yang sangat sulit dibobol, friend. Begitu juga mereka tidak harus berhadapan dengan serangan-serangan yang luar biasa dari Orak Mangun, dan nanti akan diperkuat lagi dengan beberapa pemain lainnya, friend. Tentu ini menjadi mereka bersyukur dengan keputusan Sinteyong ini. Padahal secara faktanya mereka di fase grup tidak berjumpa dengan timnas Indonesia. Apakah mereka terlalu yakin Indonesia akan lolos fase grup? Nah, itu tentu dipertanyakan. Mereka harus melewati mayat dari timnas Thailand terlebih dahulu, friend, yang dimana itu merupakan salah satu raja sepak bola di Asia Tenggara, dan itu sangat ganas di Piala AFF yang sudah berlalu, karena Thailand merupakan negara dengan juara terbanyak di Piala AFF di sepanjang masa, friend. Nah, gimana menurut kamu? Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.